Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Cahyo. Untuk pembahasan eh, materi biologi hari ini, kita akan membahas tentang alat-alat peredaran darah. Video ini kita gunakan untuk mempersingkat waktu ya, karena waktu pembelajaran juga tidak panjang. Maka untuk pembelajaran mandiri bisa melihat video ini. Oke, langsung saja untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang alat-alat peredaran darah. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada jantung, kemudian nanti kita bahas juga pembuluh darah serta mekanisme peredaran darah. Oke, langsung saja kita ke bahasan yang pertama kita tentang jantung ya. Oke, semua punya jantung. Untuk itu mari kita kenal ya bagian-bagian jantung kita. Nah, sudah tampak di gambar ini bahwa bagian jantung itu ada 4. Oke. Ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Untuk mempermudah penjelasan, maka saya bagi dulu menjadi 2 ya. Ada serambi sama bilik. Secara garis besar, serambi sama bilik itu beda fungsinya ya. Kita bahas serambi dulu ya. Untuk serambi, lebih enaknya gini, saya andaikan serambi itu seperti serambi rumah kita. Oke, serambi rumah kita itu bagian pertama ya. Jika ada tamu yang masuk ke rumah kita, serambi itu adalah bagian pertama yang dilewati oleh tamu. Jadi untuk menerima tamu itu ya di serambi itu. Dan jika diandaikan di jantung kita, maka serambi itu fungsinya adalah sebagai penerima darah. Ingat ya, serambi itu baik serambi kanan maupun serambi kiri itu fungsinya menerima darah. Tapi beda fungsi antara serambi kanan dan serambi kiri. Cuma untuk secara umum, serambi itu fungsinya adalah menerima darah. Dari mana? Bisa dari seluruh tubuh, bisa juga dari paru-paru. Oke, itu fungsi serambi secara umum. Nanti secara detailnya saya akan jelaskan beda serambi kanan dan serambi kiri. Ingat, serambi fungsinya adalah menerima darah. Untuk bilik kanan dan bilik kiri, atau bilik ya, atau ventricle, fungsinya yaitu memompa darah. Memompa darah artinya itu menyalurkan darah ya, agar bisa tersalur ke bagian yang dituju. Nah, ini untuk bilik ini beda juga antara bilik kanan dan bilik kiri fungsinya. Tapi secara umum fungsi dari bilik adalah memompa darah. Oke, dicatat ya perbedaannya antara serambi dan bilik. Serambi itu menerima darah, bilik itu fungsinya memompa darah. Oke, sekarang menuju ke bedanya. Apa sih beda serambi kanan dan serambi kiri? Serambi kanan itu menerima darah dari mana? Dari seluruh tubuh. Di mana darah yang dari seluruh tubuh itu akan kaya dengan karbon dioksida. Jadi kandungan darahnya kebanyakan karbon dioksida. Yang serambi kiri beda nih sama serambi kanan. Beda, serambi kiri itu fungsinya juga menerima darah, tetapi dari paru-paru. Darah yang dari paru-paru itu kaya akan oksigen. Udah tahu ya bedanya serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh. Kalau serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Oke, dicatat. Kemudian untuk bilik kanan dan bilik kiri apa bedanya? Untuk bilik kanan itu fungsinya yaitu memompa darah. Kemana? Ke paru-paru. Oke. Sedangkan bilik kiri fungsinya yaitu memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh. Oke ya. Bisa dicatat ya, untuk bilik kanan memompa darah ke paru-paru, bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Secara keseluruhan, jika digabungkan ya semua fungsi tadi,
Jadi jalannya darah itu saya awali dari seluruh tubuh dulu ya. Jadi dari seluruh tubuh, darah yang kaya akan karbon dioksida nanti akan masuk ke jantung dan diterima di serambi kanan. Jadi darah dari seluruh tubuh nanti diterima di serambi kanan. Dari serambi kanan nanti masuk ke bilik kanan. Oke, dari serambi kanan darah nanti akan masuk ke bilik kanan. Di mana agar darah di bilik kanan ini tidak kembali ke serambi kanan, maka ada pintu di situ, ada katup namanya valvula tricuspidalis. Agar darah yang sudah masuk ke bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Oke, selanjutnya darah nanti dari bilik kanan itu nanti akan dipompa oleh bilik kanan ini menuju ke paru-paru. Di paru-paru nanti terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida melalui proses pernafasan itu. Karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung, oksigennya nanti ditangkap dan masuk ke darah ya. Masuk ke darah. Nah, darah yang kaya oksigen nanti selanjutnya melanjutkan perjalanannya dari paru-paru untuk menuju ke jantung, nanti masuknya ke serambi kiri. Jadi, darah dari paru-paru kemudian menuju ke jantung dan masuknya itu di serambi kiri. Dari serambi kiri, darah yang kaya oksigen tadi masuk ke bilik kiri. Nah, agar darah di bilik kiri ini tidak kembali ke serambi kiri, maka itu ada katup atau pintu ya, yang namanya valvula biscupidalis. Nah, dari bilik kiri ini nanti darah yang kaya oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Begitu. Oke, semoga paham ya. Oke, lanjut. Itulah bagian-bagian jantung. Oke. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah pembuluh darah. Untuk pembuluh darah ini ada 3 jenis. Ada pembuluh balik atau vena, ada pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh kapiler. Di mana setiap pembuluh darah ini memiliki fungsi masing-masing. Oke, langsung saja saya jelaskan satu persatu. Untuk pembuluh balik atau vena ini nanti jenisnya ada 3 macam ya. Ada vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Nah, pembuluh vena ini fungsinya untuk apa toh? Pembuluh vena ini kan nama lainnya pembuluh balik. Artinya darah yang dari seluruh tubuh nanti akan kembali atau balik ya. Kalau bahasa Jawanya itu balik ke jantung. Dimana kalau darah dari seluruh tubuh itu menuju jantung itu kaya akan karbon dioksida. Nah, untuk yang ini ya, yang vena cava atau darah dari seluruh tubuh ke jantung itu jalurnya itu lewat vena cava superior dan vena cava inferior. Dimana vena cava superior atau inferior itu kaya akan karbon dioksida. Oke. Intinya ya, untuk vena pembuluh balik itu semua nanti akan mengarahnya ke jantung, baik dari seluruh tubuh maupun dari paru-paru. Tujuannya yaitu jantung, balik ke jantung. Saya perjelas lagi. Darah yang dari seluruh tubuh ke jantung itu jalurnya atau jalannya itu lewat vena cava, baik vena cava superior maupun inferior. Bedanya apa? Superior itu dari tubuh bagian atas, inferior itu dari bagian tubuh yang bawah. Nah, itu ya. Kemudian kalau darah dari paru-paru kembali ke jantung, itu jalannya lewat vena pulmonalis. Di mana darah yang dari paru-paru untuk menuju ke jantung itu kaya akan oksigen. Karena di paru-paru itu terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida.
dioksida. Semoga paham ya. Intinya vena itu pembuluh balik atau membalik ya. Itu semua menuju ke jantung. Baik dari seluruh tubuh maupun dari paru-paru. Kalau dari seluruh tubuh tadi lewatnya vena cava. Kalau dari paru-paru lewatnya vena pulmonalis. Jadi jalannya beda. Kemudian ada pembuluh nadi, arteri. Arteri ini fungsinya yaitu jalannya darah ya. Ini jalannya darah menuju ke bagian yang dituju. Nanti dari jantung itu darah ada yang ke paru-paru, ada juga yang ke seluruh tubuh. Jadi jalurnya beda. Darah yang dari jantung menuju ke paru-paru itu lewat jalan yang namanya arteri pulmonalis. Dia kaya akan karbon dioksida. Hati-hati ya, ini beda antara arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis tadi, darah dari paru-paru ke jantung itu kaya oksigen. Tapi kalau darah dari jantung menuju ke paru-paru, yang lewat arteri pulmonalis itu kaya akan karbon dioksida. Dicatat itu bedanya. Kemudian kalau darah dari jantung untuk bisa menuju ke seluruh tubuh itu jalannya melalui aorta. Oke, sudah tahu bedanya ya. Kalau darah dari jantung menuju ke paru-paru, jalannya itu lewat arteri pulmonalis. Kalau darah untuk bisa menuju dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh itu lewatnya jalan aorta. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuluh kapiler. Kalau pembuluh kapiler ini fungsinya sebagai jalan pertukaran zat dari darah dengan sel-sel yang ada di jaringan. Kalau aorta ini jalan besarnya ya, aorta ini jalan besarnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, tapi belum menuju ke tempat pasnya. Nah, untuk menuju ke tempat pasnya itu lewat ini pembuluh kapiler. Nah, ini sebagai jalan pertukaran zat dari darah dengan sel-sel di jaringan. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya tadi. Ini ada perbedaan arteri dan vena. Sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Ini saya jelaskan sedikit aja ya untuk perbedaan-perbedaannya. Mulai dari dindingnya. Kalau arteri itu tebal dan elastis. Kalau vena itu tipis dan kurang elastis. Ini terkait fungsi saja ya. Kalau arteri tadi karena dia jalan untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, maka dia tebal. Kalau tidak tebal nanti karena jalannya darah dari jantung ke seluruh tubuh itu cepat atau tekanannya lebih besar, maka arteri itu tebal dan elastis. Kalau vena itu lebih tipis karena balik tadi ya, balik itu lebih lambat. Katupnya arteri itu ada satu, untuk yang vena itu banyak. Kemudian letaknya arteri itu di bagian dalam tubuh, sedangkan vena itu di permukaan tubuh. Jadi pembuluh yang terlihat di tangan kalian, di permukaan kulit kalian itu adalah vena. Kemudian tekanannya untuk arteri kuat, kalau vena itu lemah ya. Aliran darahnya, arteri itu meninggalkan jantung, kalau vena itu semuanya menuju jantung gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ya. Untuk mekanisme peredaran darah, ini ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil ini jalannya mulai dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Kalau lebih dijabarkan lagi berarti kan ya, kalau darah dari jantung menuju ke paru-paru itu nanti yang memompa adalah bilik kanan. Jalurnya apa untuk bisa menuju paru-paru?
untuk bisa menuju ke paru-paru itu lewatnya yaitu arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru untuk menuju ke jantung itu jalurnya lewat apa namanya tadi ya, vena pulmonalis. Oke, itu ya. Kemudian dari paru-paru untuk menuju jantung ini nanti di jantung yang menerima darahnya yaitu serambi kiri gitu. Untuk peredaran darah besar ini darah dari jantung nanti menuju ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh nanti kembali ke jantung. Kalau dijabarkan lebih detail lagi, darah dari jantung untuk menuju ke seluruh tubuh tadi yang memompa adalah bilik kiri, jalannya yaitu aorta ya, jantung. Darah dari jantung untuk ke seluruh tubuh nanti lewatnya aorta. Kemudian darah dari seluruh tubuh, nah untuk kembali ke jantung nanti lewatnya vena cava, inferior maupun superior. Sedangkan yang menerima darah dari seluruh tubuh ya, ketika sudah masuk ke jantung, yang menerima adalah serambi kanan gitu. Ini ada video, nanti saya bagikan di kelas saja, saya perlihatkan di kelas. Nah, untuk pembahasan alat-alat peredaran darah selesai ya. Jantung, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah tadi sudah selesai. Semoga paham ya. Untuk gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah ini bisa dibaca lebih detail lagi di LKS. Oke, macam-macam ya. Untuk gangguan pada sistem peredaran darah, gangguan yang berhubungan dengan darah ada anemia, leukemia, sickle cell anemia. Ini detailnya ada di LKS, bisa dibaca sendiri untuk gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan yang berhubungan dengan jantung ada jantung koroner, perikarditis, dan lain sebagainya. Sedangkan gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah ada hipertensi, sklerosis, dan lain sebagainya. Oke, ya ini teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ada transplantasi jantung, ada operasi jantung, dan lain sebagainya. Oke, selesai. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Silahkan diperdalam ilmunya lewat apapun, bisa lewat LKS, lewat sumber yang lain juga bisa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.